Yang kedua, nanotub karbon. Nano yang terbuat dari atom karbon yang tersusun dalam pola heksagonal. Yang ketiga, material mikro dan mesopori memiliki ukuran partikel dalam kisaran mikrometer. Sedangkan material mesopori adalah material yang memiliki pori-pori dengan ukuran nano. Selanjutnya ada struktur core cell, terdiri dari 2 atau lebih material yang memiliki struktur berbeda, di mana satu material terletak di dalam material lainnya. Selanjutnya ada hibrida organik anorganik, kombinasi antara material organik dan anorganik yang menghasilkan material dengan sifat yang unik. Kemudian ada senyawa interkalasi, terbentuk ketika molekul atau ion dimasukkan ke dalam struktur kristal material lain seperti grafit. Material nanokomposit adalah kombinasi dari 2 atau lebih material di mana salah satu komponen memiliki ukuran nano. Dan yang terakhir ada nanogranit, memiliki ukuran butiran dalam skala nano, biasanya kurang dari 100 nanometer. Demikian hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, kalian persilakan. Kepada kelompok 7 kalian persilakan. Apa yang dimaksud dengan material nano dan mengapa ukurannya penting dalam menentukan sifat-sifatnya? Selanjutnya, kepada kelompok 2 kalian persilakan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis material nano yang dibahas dalam makalah ini. Kepada kelompok 6 kalian persilakan. Apa perbedaan antara karbon fluorescence dan nanotub karbon dalam hal struktur dan aplikasinya? Tolong jelaskan. Kami dari kelompok 7 ingin bertanya, apa keuntungan dari penggunaan hibrida organik anorganik seperti perovskite dalam sel surya? Terima kasih. Apakah ada lagi? Kami juga ingin bertanya dari kelompok 7, yaitu apa saja potensi aplikasi dari material nanokomposit dan mengapa mereka dianggap lebih unggul dibandingkan material konvensional? Apakah ada pertanyaan lainnya? Bisa ya? Bisa sih? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7. Apa yang dimaksud dengan material nano dan mengapa? Apa yang dimaksud dengan material nano dan mengapa ukurannya penting dalam menentukan sifat-sifatnya? Jawabannya yaitu material nano adalah material yang memiliki ukuran dalam skala nanometer 1 sampai 100 nanometer. Ukuran ini penting karena pada skala nano, material menunjukkan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari bentuk makronya. Seringkali dipengaruhi oleh efek kuantum dan rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi. Hal ini memungkinkan material nano memiliki reaktivitas kekuatan dan konduktivitas yang unik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis material nano yang dibahas dalam makalah kami. Yaitu ada beberapa jenis-jenis material nano, yaitu yang pertama ada karbon fluorescens atau molekul karbon berbentuk bola atau tabung seperti C60 dengan sifat konduktivitas listrik tinggi dan kestabilan thermal. Kemudian ada nanotub karbon, tabung berukuran nano yang memiliki kekuatan mekanik dan konduktivitas listrik yang tinggi, terbagi menjadi single weld dan multi weld. Yang kemudian ada material mikro dan mesopori, yaitu material dengan ukuran mikrometer dan pori-pori nano, digunakan dalam penyimpanan dan katalisis.
Kemudian ada struktur core cell, kombinasi dua material berbeda di mana satu material berada di dalam yang lain, meningkatkan stabilitas dan reaktivitas. Kemudian ada hibrida organik anorganik, kombinasi material organik dan anorganik seperti perovskit yang digunakan dalam sel surya dan aplikasi elektronik. Kemudian ada senyawa interkalasi, yaitu senyawa yang terbentuk ketika molekul dimasukkan ke dalam struktur kristal lain, mempengaruhi sifat fisik dan kimia. Kemudian ada material nanokomposit, yaitu kombinasi dua atau lebih material di mana salah satu komponen berukuran nano untuk meningkatkan sifat mekanik dan termal. Dan yang terakhir ada nanogranit material, material dengan ukuran butiran nano yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan ketahanan terhadap deformasi. Apakah bisa diterima? Baiklah, selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yaitu Kak Roma. Apa keuntungan dari penggunaan hibrida organik, anorganik seperti perovskit dan sel surya? Hibrida organik, anorganik seperti perovskit menawarkan efisiensi tinggi dalam menyerap cahaya dan dapat diproduksi dengan biaya rendah. Sifat-sifat ini membuat perovskit sangat menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi konversi energi matahari menjadi listrik dan sel surya dibandingkan dengan teknologi sel surya konvensional. Apakah jawaban kalian bisa diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 yaitu KMI. Apa perbedaan antara karbon fluorens dan nanotub karbon dalam hal struktur dan aplikasi? Yaitu karbon fluorens terdiri dari molekul berbentuk bola atau tabung seperti C60. Sedangkan nanotub karbon adalah tabung berukuran nano dengan struktur heksagonal. Fluorens digunakan dalam aplikasi seperti terapi kanker dan material komposit. Sedangkan nanotub karbon lebih umum digunakan dalam aplikasi elektronik, material komposit, dan penyimpanan energi karena kekuatan dan produktivitasnya yang tinggi. Apakah puas dengan jawabannya? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yaitu Kak Erlina. Mengapa material nanokomposit dianggap lebih unggul dibandingkan material konvensional dan berbagai aplikasi? Material nanokomposit dianggap lebih unggul karena mereka dapat meningkatkan sifat mekanik, termal, dan elektris dan material dasar. Misalnya, polimer yang diperkuat dengan nanopartikel logam atau serat nano menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang jauh lebih dibandingkan polimer biasa. Ini menjadikan nanokomposit ideal untuk berbagai aplikasi di industri, otomotif, elektronik, dan konstruksi. Apakah jawaban kalian bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.